Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang rangkaian arus searah untuk kelas 12 ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa rangkaian arus terbagi menjadi dua. Ada rangkaian arus searah dinamakan DC, ada rangkaian arus bolak-balik dinamakan dengan A. Kemudian, rangkaian arus searah DC ini bisa kita temukan pada baterai ataupun aki yang memiliki kutub positif dan kutub negatif, sedangkan arus bolak-balik ini kita dapat temukan pada rangkaian listrik di rumah. Perbedaannya apa sih gitu kan? Nah, untuk rangkaian arus searah itu biasanya ada dua batang, ada yang panjang, ada yang pendek. Sedangkan bolak-balik seperti infinity atau tak terhingga. Nah, di rangkaian arus searah kutub panjang dinamakan positif, kutub pendek dinamakan dengan negatif. Oke. Nah, kita tahu bahwa baterai itu memiliki kutub positif dengan kutub negatif. Artinya, ketika kalian menempelkan kutub positif dengan kutub positif dan kutub negatif dengan kutub negatif, maka rangkaian itu akan menyala. Ketika dia tidak ditempatkan pada tempatnya, maka rangkaian tersebut tidak akan menyala. Sedangkan pada rangkaian listrik di rumah, kalau seandainya kalian taruhnya salah atau kebalik, pasti dia akan tetap menyala. Oke, perbedaannya di situ ya. Oke, rangkaian arus searah berhubungan dengan muatan listrik yang bergerak. Nah, muatan listrik yang bergerak ini disebabkan oleh beda potensial, disebut dengan tegangan listrik. Nah, contohnya seperti ini. Ada kutub yang memiliki positif yang banyak, sedangkan kutub lainnya atau benda lainnya memiliki positif yang lebih dikit. Artinya positif yang lebih banyak ini merupakan potensial tertinggi, sedangkan positif yang sedikit ini dinamakan dengan potensial yang terendah. Jadi dia mengalir dari A menuju B. Nah, ada kuat arus listrik. Nih, nanti saya gambarkan dulu ya. Gambarnya ada tegangan positif dan negatif, kemudian dihubungkan dengan hambatan atau resistor. Oke. Kemudian ada kutub negatif dan kutub positif ini. Kutub negatif kan bergerak ya. Nah, bergerak menuju kutub positif. Hal ini dinamakan dengan arus elektron. Ingat ya, arus elektron berarti dari kutub negatif menuju kutub positif atau dari potensial rendah menuju potensial tertinggi. Kemudian berarti kan tadi si elektron ini bergerak kan dari positif lagi menuju negatif. Nah, hal ini yang dinamakan dengan arus listrik. Oke. Diingat ya perbedaan antara arus elektron dengan arus listrik. Nah, arus listrik ini disimbolkan dengan huruf I. Berarti arus listrik itu merupakan banyaknya muatan yang mengalir atau bergerak pada suatu penghantar tiap satuan waktu. Nah, muatan itu merupakan simbolnya Q. Nah, satuannya adalah kolom atau disingkat dengan C besar. Waktu adalah T. Nah, satuannya adalah sekon. Ingat ya huruf S. Jangan lupa nih, sering banget soalnya keluar. Nah, I merupakan berarti apa? Q per T. Oke? Dimana Q itu tadi adalah kolom, sedangkan T itu adalah sekon atau S kecil ya. Nah, berarti I itu atau arus listrik itu satuannya adalah ampere. Nah, diingat kelas 10 ya, yang tentang besaran pokok dan besaran. Sekarang kita masuk ke rapat arus listrik atau biasanya disimbolkan dengan huruf J atau J. Itu apa sih gitu kan? Nah, rapat arus listrik merupakan banyaknya arus yang mengalir tiap satuan luas. Oke, diingat nih, rapat arus listrik merupakan banyaknya arus yang mengalir tiap satuan luas. Di mana arus itu tadi simbolnya adalah I. Nah, kalau luas satuannya adalah luas simbolnya adalah A. Nah, berarti
Joule merupakan I dibagi A. Tadi kan I satuannya ampere ya. Ampere singkatannya A besar ya. Kemudian A itu luas, satuannya meter kuadrat. Berarti Joule satuannya adalah ampere per meter kuadrat. Oke, ingat ya, satuannya jangan dilupain.